Salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan selalu bersemangat di dalam Tuhan. Naik kereta di stasiun Bekasi, turun sebentar di Purwakarta. Sungguh bersyukur hari ini saya bisa menyapa sahabat semua. Saya Katrina Utami akan bersama Anda dalam Oase Rohani Katolik edisi hari ini, hari biasa Pekan Advent kedua. Bersama saya telah hadir narasumber ORK, Romo Immanuel Eko Anggun Sugiono SC. Beliau akrab dipanggil atau dikenal dengan nama Romo Anggun. Mari kita bersama menyapa Romo Anggun. Salam jumpa Romo Anggun, apa kabar? Terima kasih, baik Mbak Tami. Ya, terima kasih Romo Anggun sudah menyempatkan hadir di acara Oase Rohani Katolik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita mulai acara ini dengan doa pembukaan. Silakan Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan yang penuh kasih, melalui hidup Engkau telah mengangkat Santo Ambrosius menjadi uskupmu yang kami peringati hari ini sebagai seorang pengajar iman dan teladan kekuatan. Bangkitkanlah kiranya di dalam gerejamu orang-orang yang mampu membimbing dan memimpin dengan kuat dan bijaksana, sehingga hidup kami pun semakin hari semakin terarah kepadamu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi hari ini bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 40 ayat 25 sampai ayat yang ke-31. Yang Maha Kudus berfirman, dengan siapa kalian hendak menyamakan daku? Siapa yang setara dengan daku? Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Siapa yang menciptakan semua bintang itu? Siapa yang menyuruh mereka keluar seperti tentara sambil memanggil nama mereka masing-masing? Tidak ada satupun yang tak hadir, sebab Dia itu Maha Kuasa dan Maha Kuat. Hai Yakub, hai Israel, mengapa engkau berkata begini? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hatiku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah engkau tahu dan tidakkah engkau mendengar? Tuhan itu Allah yang kekal, yang menciptakan alam semesta. Tuhan tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Pengertiannya tidak terduga. Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada mereka yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur Syukur kepada kepada Allah. Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur, refren. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupakan akan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan masuk dalam bacaan Injil. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita.
Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan akan datang menyelamatkan umat-Nya. Berbahagialah orang yang menyongsong Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan, sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat puasa rohani Katolik yang terkasih, sekarang kita akan masuk dalam sesi perbincangan rohani, sesi yang pertama. Romo pun dari sesi pertama ini, Romo, dari kitab Nabi Yesaya nih, Romo. Ini sangat menarik ya, karena ini Nabi Yesaya ini mengungkapkan banyak-banyak pertanyaan nih, Romo. Di bait pertama, dengan siapa kalian hendak menyamakan daku? Lalu siapa yang setara dengan daku? Ini apa yang ingin disampaikan nih, Romo? Dari kitab Nabi Yesaya ini sebenarnya. Baik, sahabat Oase serta Mbak Utami. Kalau ditanya apa sebetulnya yang ingin disampaikan oleh Nabi Yesaya melalui bacaan yang sudah kita dengarkan hari ini, salah satu tema pentingnya adalah penghiburan atau pengharapan atau kegembiraan yang ingin ditawarkan kepada mereka orang-orang Israel ketika mereka sekarang akan berangkat dari pembuangan menuju ke tanah terjanji, tanah kampung halaman mereka. Ya, Romo. Ini sepertinya ada ungkapan-ungkapan di sini ya, Romo. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu, gitu ya, Romo. Dan ini ungkapan-ungkapan yang diungkapkan oleh Nabi Yesaya ini, Romo. Ya, Mbak, itu kalau kita mau membaca dan merenungkannya, memang terjadi katakan dialog antara yang menciptakan kita, Tuhan Sang Pencipta, dengan manusia yang diwakili oleh orang-orang Israel. Maka ketika ada kalimat, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu, kita seperti diajak bersama dengan orang-orang Israel waktu itu untuk yang tadi saya katakan, punya pengharapan, punya kegembiraan. Kita diajak untuk kembali melihat ke langit, kembali melihat bintang-bintang, lalu membayangkan, merenungkan siapa yang sebetulnya menciptakan dan mengadakan bintang serta langit itu. Jadi bisa kita bayangkan kalau kita dulu sebagai seorang anak atau sekarang sebagai orang tua, kita mengajari anak-anak kita, entah itu lagu Bintang Kecil atau lagu Pelangi-Pelangi begitu, kita akan diingatkan kembali, oh ternyata ciptaan Tuhan yang begitu indah itu mengingatkan kembali kepada kita Sang Pencipta. Gitu. Kalau sekarang kita masuk dalam musim penghujan, sulit membayangkan atau melihat bintang, maka terkadang bisa kita melihat pelangi setelah hujan. Nah, keindahan itu yang mengingatkan kembali kita akan Tuhan yang menciptakan kita. Mengapa ini penting diangkat oleh Nabi Yesaya? Karena konteks waktu itu Mbak Utami serta sahabat Oase, orang-orang waktu itu sudah mengalami masa pembuangan. Jadi mereka ada dalam keadaan kurang lebih entah itu putus asa, entah itu khawatir, entah itu hidupnya menjadi
tidak memiliki harapan, maka Nabi Yesaya kembali mengingatkan melalui dialog antara Tuhan pencipta dengan kita manusia, coba lihat lagi ke langit, coba lihat lagi bintang. Atau kalau tadi saya merenungkan, kita bisa kembali mengingat kalau kita pernah sebagai seorang anak atau sebagai orang tua mengajarkan lagu Bintang Kecil atau lagu Pelangi-Pelangi itu, Mbak. Itu, Mbak Utami. Oh iya Romo, ternyata ungkapan yang sangat bermakna nih Romo. Ya, Pengharapan ini dikatakan oleh Nabi Yesaya seperti bintang yang ada di langit ini ya Romo. Lalu Romo, ini ada ayat yang juga dikatakan oleh Nabi Yesaya, sambil memanggil nama mereka masing-masing tidak ada satupun yang tak hadir, sebab dia itu maha kuasa dan maha kuat Romo. ya, ini bisa membantu kita kalau tadi misalnya Nabi Yesaya mengajak kita untuk menghadap atau melihat ke langit, menemukan bintang, atau kalau tadi kita kesulitan menemukan bintang, sekarang kita di negara di Indonesia ini musim penghujan, maka kita melihat pelangi, maka sekarang kita diajak untuk membayangkan atau mengimajinasikan Tuhan yang Maha Kuasa itu tidak mengenal kita secara umum, menyebut kita sebagai manusia, tetapi dia mengenal kita, memanggil kita dengan nama kita masing-masing, nama pribadi kita masing-masing. Cukup memberikan pengharapan atau memberikan kegembiraan untuk kita manusia ya, kita merasa bahwa Tuhan itu yang Maha Kuasa itu yang telah menciptakan banyak orang itu ternyata dia mengenal nama kita masing-masing. Kalau dalam hidup sehari-hari misalnya kita mengenal seseorang dan sudah tidak lagi berjumpa dengannya, maka pertanyaannya besar kemungkinan, Mbak Utami, apakah masih ingat saya? Masih kenal nama saya? Kalau Mbak Utami masih mengenal nama saya atau nama seseorang yang bertanya pada Mbak Utami, tentu orang itu akan merasa diperhatikan atau orang itu akan merasa mendapat sebuah eh, memori khusus, entah itu dalam diri Mbak Utami atau dalam diri orang yang dikenalnya. Maka kalau membayangkan Tuhan itu mengenal dengan nama kita masing-masing, tentu kita merasa gembira. Oh, ternyata Tuhan itu tidak lupa dengan kita. Bahkan Tuhan itu mengingat nama kita. Tidak ada yang tidak diingatnya nama kita, bahkan kita dikenalinya. Nah, kita juga bisa membayangkan kalau kita adalah seorang murid atau seorang mahasiswa-mahasiswi atau kita menjadi guru atau dosen, kita akan berusaha mengingat nama-nama dari murid-murid atau mahasiswi-mahasiswa kita. Atau kalau kita yang adalah murid atau mahasiswa-mahasiswi, kita pasti senang kalau guru atau dosen kita mengingat nama kita. Karena dengan demikian lagi-lagi yang seperti tadi sudah saya sampaikan, oh ternyata saya itu punya tempat khusus atau saya itu diingat oleh seseorang yang saya pikir adalah dia mungkin lupa karena dia mengenal banyak orang. Seperti itu, Mbak Utami. Jadi dalam pokok lanjutan setelah kita diajak mengenal atau melihat langit serta bintang itu, kita diajak kembali untuk membayangkan, oh ternyata Tuhan Allah itu betul mengenal nama kita secara pribadi, bahkan mengingat nama kita masing-masing. Itu menjadi pokok nabi saya, sehingga orang-orang Israel zaman itu tidak lagi putus harapannya. Mengingat mereka kan sudah tadi konteksnya adalah hidup dalam masa pembuangan. Begitu. Nah, jadi diingatkan kembali, oh ternyata Allah itu begitu baik, begitu perhatian, dan begitu memberikan tempat di hatinya bagi kita masing-masing dengan cara mengingat namanya. Itu. Ya, nah ternyata Tuhan yang Maha Besar yang menciptakan langit dan bumi itu mengenal kita masing-masing dan mengingat nama kita ya Romo. Ya, Dan ini pun ada kaitannya dengan ayat selanjutnya ya Romo. Ini dikatakan bahwa, hai Yakub, hai Israel, mengapa engkau berkata begini?
Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hatiku tidak diperhatikan Allahku. Nah, ini mungkin ada kaitannya ini ya, Romo. Ya, betul Mbak. Ini katakan yang tadi saya jadikan konteks yang di bacaan ini, orang-orang Israel waktu itu merasa tidak diperhatikan, merasa tersembunyi dari Tuhan. Ya, bisa kita bayangkan kalau orang-orang Israel itu sudah mengalami pembuangan, sudah dijauhkan dari tempat asalnya, sudah harus pergi, katakan diusir, katakan dipindahkan dari kampung halamannya menuju ke tanah atau wilayah yang asing untuk mereka, baik itu secara bahasa, secara budaya, maka normal atau wajar kalau orang-orang Israel itu merasa tersembunyi atau tidak diperhatikan. Bayangkan kalau kita mulai hidup berjauhan, entah itu antara orang-orang yang hidup berkeluarga atau bersahabat, maka mulai berjauhan jarak antara orang yang satu atau orang yang lain, pria yang satu dengan wanita yang lain, menjadi muncul problem. Apakah betul saya masih dia perhatikan? Apakah betul saya masih mendapat tempat di hatinya? Apakah betul saya ini masih ia ingat kayak gitu Mbak? Karena memang orang-orang Israel waktu itu secara wilayah mereka mulai dijauhkan atau mulai dipindahkan dari kampung halaman mereka. Jadi mereka pantas atau wajar atau normal kalau bertanya, betul nggak sih Tuhan ini perhatian sama saya? Kok saya ini sudah dibuang atau sudah dipindahkan dari tempat asal saya, dan kita juga tahu pergi ke negara lain atau pergi ke tempat lain di mana bahasa atau budayanya itu cukup berbeda, itu kita seperti pergi ke zona yang tidak nyaman. Jadi kita harus belajar budaya mereka, belajar bahasa mereka, sehingga membuat mereka merasa lagi-lagi tidak aman atau tidak nyaman, merasa betul nggak sih saya ini masih diperhatikan oleh Allah, betul nggak sih saya ini tidak disembunyikan oleh Tuhan. Nah itu Mbak, jadi eh, sahabat Oase dan Mbak Otami, inilah yang menjadi konteks tadi orang-orang Israel itu merasa seolah-olah Tuhan tidak memperhatikan mereka karena mereka sudah lama hidup dalam masa pembuangan, sudah jauh dari wilayah tempat kampung halaman atau asal mereka gitu, Mbak Utami, sahabat Oase. Ya, ini memberikan kekuatan juga kepada kita ya, Romo, bahwa Tuhan senantiasa juga memperhatikan kita ya, Romo, yang Ya, biasanya kita merasa terbuang atau merasa tersisihkan, seperti itu. Ini Romo, di ayat selanjutnya nih ada kata-kata nih, Romo. Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada mereka yang tidak berdaya, Romo. ya, itu yang eh, bisa kita mengerti atau bisa kita pahami. Mereka kan merasa diri tidak berdaya, lelah, karena lagi-lagi tadi itu mereka sedang ada dalam situasi yang baru. Bukan hanya situasi yang baru, tetapi mereka harus pindah dari tempat yang sebetulnya membuat mereka itu nyaman atau aman karena mereka ada dalam budaya atau bahasa di lingkungan mereka, di tempat asal mereka. Nah, sekarang mereka menjadi lelah, menjadi lesu, tidak berdaya. Kita bisa membayangkan ketika mereka dibuang, ketika mereka harus melakukan perjalanan, mungkin keluarga mereka mulai terpencar. Mungkin ada yang meninggal dunia, ada dalam perjalanan. Mungkin ketika mereka sampai di tanah pembuangan, mereka mulai terpisah satu sama lain. Nah, belum lagi berkutat atau memiliki problem dengan keluarga mereka, sekarang mereka juga harus adaptasi dengan lingkungan yang baru, bahasa budayanya. Dan lagi-lagi mereka membuat diri mereka menjadi lemah, lesu.
tidak berdaya karena merasa lagi-lagi seolah-olah Tuhan tidak memperhatikan saya, mengapa saya perlu mengalami masa pembuangan ini. Tapi tadi Nabi Yesaya mengingatkan kita melihat ke langit, terus kemudian mengingat kembali Tuhan mengingat nama kita masing-masing, maka itu yang memberikan kekuatan, gitu, Mbak. Itu konteksnya yang menjadi lebih jelas dalam bacaan Yesaya ini. Baiklah, Romo. Jadi kesimpulan dari permenungan kita di sesi yang pertama ini, Romo. Ya, Tuhan yang memberikan harapan, Tuhan yang memberikan kekuatan. Kalau masih mau ditarik sampai akhir, begitu memang tidak terduga pengertiannya itu. Kalau ada dalam kutipan teks Yesaya itu. Tidak terduga dalam arti bisa kita maknai kekuatan Tuhan itu mungkin tidak kita mengerti. Jadi entah itu waktunya, entah itu caranya, tetapi Nabi Yesaya mengingatkan Tuhan itu tetap setia dan tidak melupakan kita. Bahkan orang yang diberi kekuatan itu menurut Nabi Yesaya seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini perumpamaan yang menarik, bagaimana mungkin seseorang yang beraktivitas fisik tetapi tidak merasa lelah. Kalau hari-hari ini misalnya ada perlombaan maraton, dan di perlombaan maraton itu selalu disediakan water station, tempat untuk kita mengambil minum. Tetapi kalau dalam perumpamaan ini orang yang berlari itu tidak merasa lelah. Kalau kita berjalan juga tidak merasa lelah. Bayangkan kalau sekarang ini kita mungkin malas jalan kaki, lebih milih naik sepeda motor atau pesan transportasi ojek online karena malas berjalan kaki. Mungkin karena berjalan kaki akan membuat kita lelah, berkeringat, berbau. Tetapi perumpamaan ini Nabi Yesaya mengungkapkan orang yang berlari dan berjalan itu tidak akan merasa lelah. Seperti Raja Wali dengan bisa terbang dengan kekuatan sayapnya. Nah, inilah perumpamaan yang menggambarkan kelelahan secara fisik itu tidak lagi ada karena kekuatan Tuhan menopang. Meskipun kesannya itu tidak masuk akal, mana mungkin sih orang berlari atau berjalan itu tidak merasa lelah, tapi perumpamaan ini sebetulnya ingin menggambarkan ternyata kekuatan Tuhan itu memungkinkan seseorang untuk berjalan dan berlari tanpa merasakan kelelahan. Sebetulnya ini adalah gambaran kekuatan Tuhan yang selalu menopang kita, meskipun lagi-lagi tadi menurut Nabi saya itu tidak terduga. Jadi entah itu waktunya, entah itu caranya, tapi Tuhan itu selalu menawarkan bantuan, harapan, serta penopang itu sahabat Oase dan Mbak Utami. Terima kasih Romo Anggun untuk sesi berbincang rohani kita di sesi pertama ini. Romo sangat menguatkan kami sekali, mengingatkan kami bahwa Tuhan selalu menopang kehidupan kita. Kita akan jeda sejenak dulu Romo, kita akan lanjutkan di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dan kemana-mana kami akan kembali di Oase Rohani Katolik sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami, Oase Rohani Katolik sesi yang kedua. Masih bersama dengan Romo Immanuel Eko Anggun, Sugiono Esie, dan saya Katerina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami, orkaj2021@gmail.com, atau langsung ke nomor telepon kami 0881 0251 33438. Sekarang kita lanjutkan renungan kita di sesi yang kedua ini. Nah, Romo Anggun, silakan dilanjutkan Romo. Di sesi yang kedua ini kita akan membahas Injil dari Injil Matius, Romo. Baik sahabat Oase, Mbak Tami,
Tadi sudah dibacakan atau sejenak kita merenungkan tentang Injil Matius yang mengundang kita, Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya, kita semua yang letih lesu dan berbeban berat. Undangan yang kedua adalah kita diundang untuk memikul kuk yang ia pasang. Dan undangan yang ketiga adalah belajar dari Yesus sendiri. Jadi yang pertama datang padanya, yang kedua memikul kuk yang ia pasang, yang ketiga belajar daripadanya. Kira-kira itu sahabat Oase dan Mbak Utami, undangan yang Yesus berikan kepada kita kalau mau dirangkum dari Matius 11, 28 sampai 30 ini. Ya Romo, ini undangan Yesus kepada kita semua nih ya Romo. Ya, sama semua yang merasa dirinya lesu dan beban berat gitu. Ya, jadi ini undangan dari Yesus untuk semua kita kaum beriman. Ketika kita lesu, ketika kita berbeban berat, kita diundang untuk datang kepada Tuhan. Ya, Ya, tetapi di sini juga setelah diundang kita juga Yesus mengatakan bahwa pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Ini maksudnya apa ini Romo? Memikul kuk yang kupasang gitu Romo. ya, kuk bisa kita pahami, kita mengerti kalau dalam tradisi kitab suci itu sebuah ikatan antara Tuhan dan manusia. Kalau dalam perjanjian lama itu ikatannya terjelaskan atau dapat dilihat dalam hukum Taurat. Jadi dengan mengikuti hukum Taurat itu kita punya ikatan yang erat dengan Tuhan yang menciptakan kita atau Allah yang memberikan kita kehidupan. Lalu kalau Yesus di sini mengatakan pikulah kuk yang ia pasang, kita tahu bahwa Yesus menjadi yang kita percayai adalah penggenapan dari hukum Taurat itu. Jadi kalau kita memikul kuk yang ia pasang, artinya kita, kalau bahasa perjanjian lama adalah mengikuti hukum Taurat, maka kalau mengikuti undangan Matius ini, kita mengikuti hidup Yesus sendiri. Hidup Yesus sendiri itu yang tergambar dalam kehidupan atau dalam hidup iman kita adalah hidup sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Jadi memikul kuk itu artinya kita mencoba meneladani hidup Yesus, baik itu sejak awal hingga akhir kebangkitannya. Begitu, Mbak Tami. Ya, lalu di sini dikatakan maka hatimu akan mendapat ketenangan sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku Romo. Nah ini Ya. Perlu maksudnya kami sebagai umat beriman, mungkin ketika kita letih, lesu, berbeban berat, kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan akan meringankan beban kita seperti itu, Bu. Ya. Maksudnya ya, Rom. Karena Tuhan sendiri sudah mengalami hidup yang sedemikian serupa dengan kita manusia. Maka bisa kita bayangkan kuknya itu, hidup Yesus itu sudah pernah dia alami. Jadi membayangkan kalau kita itu bisa merasakan sakit ketika kita mendapatkan perlakuan atau perkataan yang kasar, Yesus pun sudah pernah mengalami, dia dikata-katai atau dihina sudah pernah dia alami. Kalau kita merasa dibenci seseorang yang membuat hati kita sakit, ternyata dia pun dalam hidupnya pernah merasakan kebencian dari orang-orang, para ahli Taurat, imam-imam kepala yang membenci dia. Jadi dengan mengikuti Yesus, memikul kuk yang ia akan pasang itu menjadi lebih ringan. Mengapa? Karena dia sendiri yang memberikan kuk itu sudah pernah mengalami hidupnya itu lesu, beban berat, dia sudah pernah mengalami. Dan memikul kuk
dari dia itu kita bersama-sama untuk memikul kuk yang ia bawa. Dia memang tidak berjanji untuk melepaskan kuk atau melepaskan beban hidup kita, tetapi dia berjanji bahwa dia akan ada bersama kita memikul kuk yang akan ia pasang itu. Caranya bagaimana? Caranya adalah dia sudah pernah mengalami lebih dulu hidup yang, katakan kalau dalam awal Injil tadi itu, hidup yang lesu dan beban berat itu. Gitu, sahabat Oase dan Mbak Utami. Ya, jadi mengingatkan kami ya Romo, ketika kami mengalami situasi sulit, kami mengingat bahwa Yesus juga pernah mengalaminya dan itu memberikan kekuatan bagi kita, seperti itu Romo. Ya, Oke. Romo, ini kalau dalam contoh konkretnya bagaimana ini ya Romo? bayangkan kalau kita membayangkan Yesus, itu dia bukan Allah yang eh, hidup dalam sebuah istana gitu. Kalau dia adalah seorang pangeran begitu, seorang putra Allah, dia tidak hidup dalam sebuah istana yang megah yang tidak tahu kebutuhan rakyatnya. Kita bisa menggambarkan dia itu mungkin pemimpin atau guru yang belusuan, yang mau tahu kehidupan rakyatnya. Mengapa saya katakan demikian? Tadi itu contohnya, konkretnya, seandainya kita merasa diri kita itu terpuruk, merasa diri kita itu ditinggalkan oleh seseorang, entah itu karena dibenci, entah itu karena kita mendapat perlakuan kasar yang membuat kita terpuruk, maka kita bisa mengingat atau kita bisa berdoa kepada Tuhan yang ternyata Tuhan kita itu pernah merasakan sebagai manusia pengalaman-pengalaman yang sulit atau tidak mudah itu. Itu yang memberikan kita kekuatan. Ternyata Tuhan itu pernah atau Tuhan itu sebetulnya tahu dengan kehidupan kita yang sengsara, yang tidak mudah ini. Gitu, Pak. Kalau pernah sahabat Oase atau Mbak Utami tahu tentang cerita jejak kaki di pasir itu, Pak Utami, atau sahabat Oase, itu bisa kiranya sedikit meneguhkan kita. Ketika seseorang berjalan kaki di pantai bersama Tuhan, lalu ia sadari ada dua pasang jejak kaki. Tentu yang satu pasang adalah kaki dia, yang satu pasang lagi adalah kaki Tuhan. Tetapi ketika dia mulai berhasil dan akhirnya melihat ke belakang lagi, memutar ulang kehidupannya setelah perjalanan di jejak di pasir itu, kok sekarang hanya tinggal satu ya? Yang sebelumnya dua pasang, kok setelah berjalan lama-kelamaan, memutar ulang lagi, melihat kembali ke belakang, ternyata kok tinggal satu ya? Dan kesadarannya tinggal satu itu muncul saat dia merasa sulit, merasa dalam tahap sedih. Lalu ia mulai bertanya kepada Tuhan, Engkau pernah berjanji kita berjalan bersama, setia mengiringi sepanjang jalan. Tapi mengapa saat saya sulit dan sedih ini tinggal satu pasang saja Tuhan? Lalu jawaban Tuhan, ya satu pasang itu karena itu jejak kaki saya. Di mana jejak kakimu? Tidak ada, karena saya menggendongmu. Maka tidak ditinggalkan Tuhan, tetapi Tuhan menggendong kita. Itu yang bisa kita yakini dalam saat sulit dan sedih itu, sahabat Oase dan Mbak Utami, Tuhan masih ada meskipun dalam permenungan bacaan hari ini pendampingannya itu tidak terduga gitu. Cara dan waktunya itu tidak terkira gitu. Ya Romo Agung,
Ternyata Tuhan mendampingi hidup kita dalam situasi apa saja ya Romo. Bahkan dalam situasi sulit seperti tadi yang Romo ungkapkan dalam cerita tentang jejak kaki di pasir. Ketika kita berjalan di situasi sulit, kita melihat hanya kita yang melangkah. Ternyata Tuhan yang menggendong kita agar kita dapat melalui hari-hari sulit kita ya Romo. Ya, gitu. Romo, sebelum kita menutup renungan kita ini, Romo ada satu dua kata-kata yang ingin disampaikan sebagai kesimpulan dari kedua renungan kita ini, Romo. Dalam masa Advent ini, dalam menyiapkan kelahiran Tuhan yang akhirnya menjadi manusia, tentu dua bacaan ini mengundang kita untuk kembali mengingat-ingat kebaikan, pengharapan yang Tuhan berikan di saat kita mengalami entah itu keputusasaan atau kesulitan serta kesedihan. Maka dari itu Advent ini terus mempersiapkan kita akan kebaikan Tuhan yang akan kita terima, terutama ketika nanti kita menyambutnya sebagai seorang bayi kecil yang akan terlahir sebagai manusia, yang akhirnya memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan yang besar itu hadir ke dunia melalui sosok manusia yang kecil yang bisa kita lihat sebagai seorang bayi. Jadi kita diingatkan kembali dari dua bacaan yang kita dengarkan dan renungkan hari ini, Tuhan yang memberikan harapan, yang memberikan kegembiraan bagi kita, terutama kita yang berada di dalam kesulitan atau kesedihan atau apapun yang membuat kita terpuruk atau jatuh. Begitu, Mbak. Ya, terima kasih Romo Anggun untuk permenungan perbincangan rohani kita di sesi pertama dan sesi yang kedua ini, Romo. Sangat-sangat menarik dan sangat menginspirasi kami sekali untuk selalu berharap kepada Tuhan Sang Pemberi Harapan. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan tutup acara hari ini dengan doa penutup dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Anggun. Silakan Romo. Para sahabat Oase, Mbak Utami, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Luhur dan Maha Kasih, Engkau telah memilih Santo Ambrosius melalui Roh Kudus-Mu untuk memperjuangkan kemuliaan-Mu di tengah kehidupan jemaat-Mu. Semoga kami pun dalam hidup harian kami selalu memiliki harapan, selalu memiliki cahaya iman dalam memperjuangkan hidup, memperjuangkan karya, memperjuangkan kemuliaan-Mu di tengah dunia dan masyarakat kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Anggun dapat menambah semangat iman bagi kita untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan, Sang Pemberi Harapan. Akhir kata, kami berdua, Romo Immanuel Eko Anggun Sugiono SY dan saya Katarina Utami pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi Oase Rohani Katolik berikutnya.